Pak Roni? Ya, oke Bu. Nah, pada Bapak dipersilakan. Untuk menghemat waktu, langsung aja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Udah makan, Pak? Baik, Pak. Baik, Pak. Sudah makan siang? Udah, Udah, Pak. Pak. Terlihat wajahnya sangat semangat semuanya. Berarti Ananda sangat antusias dalam pembelajaran hari ini. Kemudian Bapak ingin menasihati, kalau nantinya dalam melakukan konfigurasi Ananda gagal, yang paling penting jangan pernah katakan sulit atau tidak bisa. Karena ketika Ananda mengatakan itu, berarti Anda menyuruh otak untuk memberikan respon kepada tubuh agar tidak melakukan itu, gitu. Sehingga Anda tidak akan pernah bisa. Yang paling penting coba terus, gagal coba. Semakin banyak Anda gagal, itu semakin bagus, gitu. Karena Anda akan mendekati dengan kebenaran. Kemudian untuk modul dan LKPD udah Bapak share tadi malam. Mudah-mudahan sebelum meeting ini Ananda sudah membacanya. Jadi kesempatan belajar hari ini kita bahas poin-poin yang penting dan yang sifatnya mungkin perlu telaah lebih dalam, gitu. Oke, Bapak share dulu PowerPoint-nya. Dulu, Pak. Ada kelihatan Berdoa dulu, Pak. Sebelum kita mulai belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa. Silakan Pak Asrizal pimpin doanya. Saya ya, Pak ya. Ya. Ya, baik teman-teman. Baik, sebelum belajar marilah kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Udah, Pak. Ya, baik. Ini akan saya tampilkan apa tujuan pembelajaran kita. Kelihatan Ananda? Sudah, Pak. Sudah loading, Pak. Sudah, Pak. Ya. Kemudian kompetensi dasar. Hari ini kita akan lebih ke keterampilan, ya. Yang pertama mengkonfigurasi routing statis. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya, kita akan melakukan konfigurasi routing statik, kemudian menguji hasil perbaikan routing statik. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini membangun topologi jaringan menggunakan routing statis. Kemudian menguji hasil perbaikan routing statis. Pada pertemuan sebelumnya atau kemarin, Bapak sudah mencobakan bagaimana menghubungkan dua buah device yang berbeda network. Kita hubungkan kemarin peer-to-peer. Ternyata kedua PC tidak connect atau muncul pesan pada command prompt-nya request timeout. Artinya, untuk menghubungkan dua buah jaringan atau lebih, kita harus menggunakan router. Ini bisa Anda lihat gambarnya? Bisa, Pak. Ini ada jaringan A, kemudian jaringan B. Untuk menghubungkan jaringan A dan jaringan B, kita membutuhkan device yang namanya router. Mungkin untuk lebih detailnya, kita lihat gambar yang berikutnya. Di sini bisa kita identifikasi bahwa jaringan A itu berbeda networknya dengan jaringan B. Jaringan A networknya itu 192.168.1.0, sementara jaringan B itu 192.168.2.0. Baiklah, kita langsung saja menggunakan aplikasi simulasi jaringan, yaitu Packet Tracer.
untuk petunjuk instalasi dan penggunaan device juga sudah saya share di Google Classroom. Jadi Ananda bisa membaca modulnya, kemudian mengikuti step by step langkah yang di sana, sehingga Ananda bisa menginstal dan menggunakan aplikasi Packet Tracer. Di sini Bapak sudah ada aplikasi Packet Tracernya. Mungkin kita langsung aja masuk. Ya, ini ada kelihatan Ananda. Udah, Pak. Ya, di sini ada 2 buah topologi. Yang topologi di atas itu menggunakan 1 buah router. Kemudian topologi yang di bawah menggunakan 2 buah router. Di sini Bapak akan memulai dengan tahapan ataupun langkah pertama ialah pemberian IP address. Jadi langkah pertama adalah pemberian IP address pada PC, kemudian lakukan juga pemberian IP address pada router. Kalau kita lihat pada topologi yang di atas itu ada 2 buah jaringan yang berbeda network. Ini di sini Bapak apa kan? Ya, yang ini jaringan yang pertama. Kemudian saya ganti warnanya. Dan yang ini yang tadi jaringan pertama, yang ini jaringan kedua. Jaringan pertama itu networknya 1.0, kemudian jaringan yang kedua networknya adalah 2.0. Kemudian Bapak ingin menunjukkan di dalam nantinya pemberian IP address pada router, Ananda harus jangan salah menentukan interface. Kalau kita lihat dari gambar ini, interface fast Ethernet 0/0 itu mengarah ke PC 0. Berarti pemberian IP address pada fast Ethernet 0/0 itu IP address-nya harus satu network dengan PC 0. Begitu juga dengan interface router fast Ethernet 0/1. Itu juga IP-nya harus satu network dengan PC 1. Oke, cara memberikan IP address pada router, Anda bisa klik router, kemudian pilih tab config, kemudian nanti pada menu interface itu ada fast Ethernet 0/0 dan fast Ethernet 0/1. Jadi nanti ini hal yang harus Anda perhatikan, jangan sampai salah gitu. Jadi kalau fast Ethernet 0/0, kalau Anda lihat topologinya, berarti IP address-nya harus satu network dengan PC 0. Kemudian setelah Anda melakukan pemberian IP address pada kedua interface router, langkah selanjutnya Anda bisa melakukan pemberian IP address pada PC. Ya, caranya tinggal pilih tab desktop, kemudian ambil IP configuration. Kemudian IP address, kemudian masukkan IP address. Berarti IP address pada PC itu tidak boleh sama dengan IP address yang ada pada interface router. Kemudian hal yang paling penting untuk menghubungkan PC 0 ke PC 1 itu adalah pemberian IP gateway-nya. Tanpa IP gateway tidak mungkin PC 0 dan PC 1 saling terhubung. Pemberian IP gateway di sini adalah IP address yang dilewati oleh PC 0. Atau analoginya seperti ini. Ketika mungkin Anda berada dalam sebuah ruangan, hanya ada satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Mungkin bisa kita analogikan seperti itu gitu. Kemudian berarti IP gateway-nya yang Anda masukkan adalah IP interface fast Ethernet 0/0-nya. Kalau di sini kita lihat IP address-nya adalah 1.1. Maka gateway di sini adalah 1.1. Oke, untuk penjelasan pada topologi yang ini, topologi yang menggunakan satu router, apakah ada pertanyaan dari Ananda?
Udah, Pak. Ya, silakan. Yang bertanya Tidak, tadi, Pak. hasilnya. Tidak, Pak. Oke, berarti sudah cukup jelas ya. Ya, jelas, Pak. Kemudian selanjutnya kita coba mengidentifikasi topologi yang kedua. Topologi ini menggunakan dua router. Yang pertama ini router A kita anggap, kemudian yang ini router B. Router A dan router B, ketika kita ingin menghubungkan dua buah router, maka kita harus nantinya melakukan routing. Kalau di sini kita lihat, di sini ada 3 buah network yang berbeda. Misalnya yang PC2 dan menuju router A adalah jaringan network yang pertama, kemudian yang router 1 ke router 2 yang ini adalah network yang kedua, dan router 2 ke PC3 adalah network yang ketiga. Langkah pertama sama seperti ketika Ananda menyelesaikan topologi yang di atas. Jadi lakukan dulu pemberian IP address pada PC dan router. Setelah itu lakukan nanti perintah routing. Untuk perintah routingnya, Ananda harus melakukannya pada setiap router. Jadi kalau misalnya di sini ada 2 buah router, Ananda melakukan routing itu pada 2 buah router. Untuk perintah routing, Ananda bisa melihat di sini. Ya, oke, dulu sebelum Ananda melakukan routing, jenis routing statik itu ada 2. Yang pertama dengan menggunakan next hop, yang kedua dengan menggunakan exit interface. Yang Bapak ajarkan sekarang itu adalah routing statik dengan menggunakan next hop. Harapan Bapak nantinya Ananda bisa melakukan routing statik dengan menggunakan exit interface. Yang ini nanti mungkin nggak Bapak contohkan, tapi harapan Bapak muncul kemandirian Ananda untuk menggunakan banyak referensi, baik modul yang saya berikan maupun referensi dari internet, sehingga pada akhirnya nanti Ananda juga bisa melakukan routing statik menggunakan exit interface. Oke, kemudian masuk lagi perintah routing statik menggunakan next hop. Itu perintahnya IP root. Nanti di routernya ya, di routernya Ananda masukkan perintah IP root, kemudian masukkan network destination, kemudian spasi, masukkan net mask destination, spasi, kemudian masukkan next hop atau gateway. Di sini bisa Bapak berikan contoh, kembali lagi ke Cisco Packet Tracer tadi. Ya, misalnya Bapak klik yang router A. Router A, kemudian menuju ke tab config, kemudian pilih routing, kemudian pilih statik. Di sini sudah Bapak masukkan, di sini ada 3 buah tabel yang akan kamu isi. Yang pertama ada network, kemudian mask, kemudian next hop. Untuk yang network, ini sama seperti network destination. Kalau dalam topologi yang ada yang di bawah ini, berarti network destination-nya adalah yang ini, yang 3.0. Kalau kita melakukan routing dari router A ya, berarti network destination-nya yang ini, masukkan 192.168.3.0. Kemudian untuk netmask-nya juga netmask destination yang ini, berarti masih menggunakan /244.255.255.255.0. Kemudian next hop, ini adalah gateway-nya. Gateway-nya berarti kalau kita routing dari router 1, gateway-nya ataupun next hop-nya adalah IP address interface pas Ethernet 0/0 pada router B. Berarti 192.168.2.2. Kemudian tinggal tekan add. Oke. Lakukan juga hal yang sama untuk router B-nya. Untuk router B, itu yang berarti network destination-nya adalah yang ini. 192.168.1.0. Ini bisa Bapak contohkan.
192.168.1.0. Kemudian untuk net mass-nya, ini juga net mass destination, berarti 124 juga 255.255.255.0. Kemudian untuk next hop-nya adalah yang ini berarti interface fast Ethernet 011 pada router A. Di sini IP address-nya udah kita tahu 2.1. Tinggal kamu add. Kemudian setelah kamu yakin konfigurasi routing statik sudah kamu berikan kepada dua router, langkah selanjutnya nanti lakukan pengujian. Bisa kamu uji dari PC 2, kemudian kamu ping menuju ke PC 3. Poin yang paling penting poin yang paling penting, jangan pernah melakukan pengujian langsung dari PC 2 ke PC 3. Kita bisa lakukan pengujian point to point supaya kita bisa menganalisa di mana kesalahan dari routing statik itu sendiri. Misalnya bisa dari PC 2 ping dulu ke IP address fast Ethernet 0/0-nya di router A. Kemudian ping lagi dari PC 2 menuju misalnya fast Ethernet 0/0 di router B. Kemudian kalau misalnya lancar, terakhir kamu uji menuju langsung ping ke PC 3. Kemudian untuk tugas Ananda itu saya sudah share di grup. Silakan Ananda baca, kemudian silakan kerjakan tugasnya. Untuk soalnya saya menggunakan ekstensi .pka. Jadi contohnya seperti ini. Ananda bisa lihat. Contohnya seperti ini. Di sini Ananda tidak membangun topologi dari awal, tapi topologinya sudah ada. Ananda tinggal melakukan konfigurasi. Lakukan pemberian IP address, kemudian routing sesuai dengan petunjuk soal. Kalau misalnya konfigurasi Ananda, maka kalau konfigurasi Ananda benar, maka persentase di sini akan naik dengan sendirinya. Misalnya begini, misalnya saya contohkan, misalnya ubahlah hostname pada router sesuai dengan topologi di atas. Berarti di sini ada router Solo, kemudian ada router Singkara, kemudian ada router Batu Sangkar. Misalnya saya mengubah hostname di router Solo. Anda bisa masukkan perintah. Caranya hostname, kemudian buat misalnya Solo. Ini perlu diperhatikan case sensitifnya ya. Kalau misalnya di soal hurufnya huruf besar, harus Anda masukkan huruf besar. Tinggal enter, kemudian silakan lihat persentasenya. Oke, sekarang persentasenya udah naik 3%. Lakukan pengerjaan soal sesuai dengan petunjuk perintah soal. Jadi nantinya konfigurasi Ananda, pemahaman Ananda tentang routing statik bisa terpenuhi kalau misalnya presentasi Ananda pada tugas ini bisa mencapai 100%. Oke, mungkin sekian penjelasan dari Bapak. Ada nggak hal yang perlu Ananda tanyakan pada pembelajaran kita siang ini? Saya buka sesi tanya jawab. Ingin bertanya, Pak. Ya, silakan Pak Fauzan. Bagaimana seandainya, Pak? Ya. Antara yang PC 1 dan PC 2, kita lupa menginputkan gateway-nya, Pak. Kira-kira bisa nggak terhubung, Pak? Tidak. Jadi kalau misalnya gini, kalau misalnya PC sudah menggunakan device router di depannya, kita wajib memasukkan IP gateway ya. Jadi wajib. Mungkin itu penjelasan saya, Nanda Fauzan. Paham, Pak. Paham. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah pas, Pak. Ya, mungkin
Ada yang bisa menyimpulkan materi kita siang ini? Kira-kira apa Saya, Pak. kesimpulan yang Saya, Pak. kita Ananda Saya bisa, Pak. dapatkan setelah pembelajaran hari ini? Oke, Ya, Pak. silakan Saya, Ananda. Pak. Ya, jadi dari materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Roni dapat disimpulkan untuk menghubungkan dua buah jaringan yang berbeda harus menggunakan perangkat yang namanya router. Jadi untuk menghubungkan antara PC1 dan PC2 dalam sebuah network yang berbeda harus memiliki gateway untuk mereka bisa terhubung. Nah, dari jenis ada yang statik dan ada yang routing dinamik. Jadi yang disampaikan Pak Roni tadi itu adalah routing statik. Jadi seperti itu, Pak. Ya, bagus sekali penjelasan kesimpulan yang diberikan oleh Ananda Gustifa Fauzan. Oke, selanjutnya mungkin tadi ada yang ingin memberikan simpulan. Ananda Asrizal, silakan. Iya, Pak. Kesimpulan menurut saya, Pak, jadi router itu adalah sebuah alat, Pak, yang menghubungkan dua jaringan atau lebih pada jaringan yang berbeda network, Pak. Misalnya IP networknya berbeda. Kemudian ketika menggunakan satu router atau lebih pada perangkat PC itu wajib memasukkan IP gateway-nya, Pak. Kalau tidak dia trouble, Pak. Yang ketiga, ketika menggunakan dua router atau lebih pada router, wajib kita melakukan perintah routing atau untuk semua router. Begitu kesimpulan yang saya tangkap dari praktikum hari ini, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kepada Ananda Hasrizal, rangkuman yang sangat bagus dan Bapak yakin semuanya paham tentang materi hari ini. Kalau nanti ada hal yang perlu kita diskusikan, nanti silakan bertanya di forum diskusi di Google Classroom. Ada lagi pertanyaan? Ada dari David, Pak. Iya, silakan Nanda David. Ingin menambah kesimpulan, Pak. Ya, boleh. Routing statik itu cocoknya kalau jumlah routernya sampai dengan 3 buah. Tapi kalau routernya sudah lebih dari 3, itu lebih cocok digunakan routing dinamis, Pak. Ya benar sekali Nanda Fauzan. Nanti materi routing dinamis akan kita pelajari, Pak. Ya benar sekali Ananda David. Nanti materi routing dinamik akan kita ajarkan pada pertemuan berikutnya. Ya, Pak. Oke, karena Bapak anggap semua Nanda udah paham, untuk pertemuan selanjutnya akan menunggu info dari WA. Mudah-mudahan materi hari ini sangat bermanfaat bagi Ananda. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan Ketua Kelas pimpin doa. Ananda Hasrizal. Ya, Pak. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita, sebaiknya kita menutupnya dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak? Sudah. Kita ketemu pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.